satu kota ke kota lain dan balik ke sini sudah larut malam. Jam-jam begini, biasanya jam begini kalian sudah tidur, tapi sekarang belum. Sejak tadi aku tunggu dia. Aku bisa paksa dia mengaku. Aku yakin dia. Biasanya anak sekolahan butuh uang banyak. Kalau uangnya untuk sekolah, itu tidak apa-apa. Bukan begitu, Pak Atan? Setan. Yang penting dia mengaku dulu. Soalnya aku juga sering kasih uang sama dia. Keterlaluan kau sampai jadi maling. Bagaimanapun juga, itu cincin kawinku. Baik, dia belum datang juga. Aku yang harus menyusulnya ke stasiun. Saya di sini, aku cari dia. Apa kira-kira cincin itu bakal ketemu? Apa itu penting? Apa Pak Atan tidak bisa merasakan kesedihanku sekarang? Orang seperti kita tidak lagi perlu tanda sudah menikah atau belum. Lagi pula, kau juga tidak berniat menjual cincin itu. Artinya, cincin itu tidak ada nilai jualnya untukmu. Kau tidak bisa menggunakan itu apa-apa. Kalau sekedar menemanimu mati, cari saja benda lain yang untuk menggantikan cincin itu. Jadi apa yang perlu disedihkan lagi? Pak Atan tidak pernah mengingat apapun. Aku mengingatnya terus, Pak Atan. Pak Atan ingat kalau dia sedang berjalan. Tapi aku tidak pernah ingat kemana dan dari mana aku sebelumnya. Dan ketika aku kembali ke tempat ini, aku lihat ada Oni, ada Bambi. Siapa kalian? Aku tidak ingat. Dan aku juga tidak tahu. Tapi yang pasti, kita bisa makan dan berbincang-bincang sampai tertidur. Lalu kapan Pak Atan akan pulang? Selama menjalani hidup seperti ini, aku tidak merasakan apa-apa. Sakit tidak, gembira juga tidak. Aku tidak punya alasan untuk pergi dari semua ini. Kau juga mau pulang kemana? Sudah begitu lama. Lama sekali. Kira-kira 20 tahun lalu suamiku pergi dari rumah setelah semalaman suntuk kami bertengkar. Saling pukul, rambutku dijambak dan akhirnya aku usir dia dengan menodongkan pisau-daku. Akhirnya dia pergi. Berbulan-bulan sebelumnya kami memang sudah sering cekcok. Entahlah,
cukup untuk pelayanan yang biasa-biasa saja. Kami semua dari kampung, Pak Atan. Apalah gunanya berubah kebiasaan kalau keadaan ekonominya sama saja dengan di kampung? Tidur masih pakai kasur kapuk, pakai kalung murahan. Maklumlah rumah kontrakan. Masak saja masih pakai kompor minyak tanah. Makan saja masih pakai tangan. Belum pernah cuma pakai serogan. Artinya, aku belum bisa jadi istri seperti di film-film. Suamiku maunya begitu. Aku sebenarnya minder berlaku semacam itu. Rasa canggung dan tidak ada manfaatnya bagiku. Artinya, kau belum mengenalnya dengan baik sejak semula. Apa kalian dijodohkan? Tidak. Awalnya, dia datang ke rumahku untuk bertamu saja. Semakin sering ketemu, semakin enak melihat wajahnya. Pembawaannya sopan dan bicaranya juga bagus. Aku terkesan karena dia terlihat pintar dan baik. Waktu itu aku masih SMA. Dia sudah kerja di sini, di pabrik elektronik. Setelah tamat, dia melamarku dan kami menikah. Dengan pesta yang besar. Dia memberikanku cincin emas. Sebelumnya, aku belum pernah punya barang satupun dari emas. Benar-benar menyenangkan waktu itu. 1 tahun kemudian anak kami lahir. Anak yang manis dan sehat. Dia laki-laki, tentu harus kuat. Waktu itu kebahagiaan seperti datang beruntun, seperti akan seterusnya begitu. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu semua terjadi begitu singkat. Kau tahu, Oni, aku senang membayangkannya. 2 tahun aku susui dia. Senangnya bukan main, ada teman di rumah. Walaupun aku belum mengerti betul apa itu rasa sayang. Tapi aku merasa tentram waktu menggendong dia, memandikannya, menyuapi makanannya. Apalagi melihat dia tertawa terus. Kalau dia menangis, aku ikut sedih. Aku benar-benar terlarut dalam keadaan sampai aku tidak sadar bahwa suamiku semakin berubah. Aku menjadi tidak kenal dia lagi. Aku tidak punya keinginan apa-apa kecuali hidup seperti di kampung dengan orang tua. Rumah tangga yang seperti itu. Tetapi suamiku tidak. Melihat tatapannya aku menjadi tidak kenal dia lagi. Aku tidak tahu apa-apa dalam menghadapinya. Kecuali aku harus mempertahankan diri, mempertahankan apa yang benar dalam pikiranku. Kalau laki-laki harus begini, kalau perempuan harus begitu. Pak akan mendengarku. Oh, iya, Oni, iya. Memang aku yang salah. Sekarang saja sudah berapa kali pakaian orang berubah modelnya, sedangkan aku tidak pernah. Kenapa aku yang salah? Karena aku yang kehilangan. Hanya orang-orang yang bersalah yang kehilangan. Aku tidak punya suami lagi dan anak lagi. Jadi anakmu dibawa oleh suamimu? Suamiku pergi sendiri. Setelah pisah, aku kembali ke rumah orang tuaku bersama anak. Rencananya ingin tinggal di sana saja. Yang terjadi justru berbeda. Aku bertemu dengan sepupu perempuanku di sana. Dia mengajakku untuk ikut kerja bersamanya di kota ini. Jual nasi untuk pekerja proyek. Kalau satu proyek selesai, kami harus
pindah dan cari pekerjaan proyek lain. Orang tua aku menyarankan untuk mengikuti usul sepupuku itu. Hitung-hitung aku bisa menabung untuk biaya sekolah anakku kelak dan juga memberikan baju celana. Nah, orang tua memang harus menafkahi anaknya. Nah, kamu sudah benar, Romi. Baru 2 bulan berjual nasi. Belum apa-apa uang yang aku kumpulkan. Dunia seperti terbalik kurasa. Malam itu selesai kami mengamasi barang dagangan. Datang 2 orang lelaki pekerja proyek. Mereka menggoda kami. Aku heran dengan sikap sepupuku yang malah digoda mereka dengan canda enak. Mereka bercanda-canda dengan mesum, dengan kata-kata yang mesum. Setelah selesai berkemas, kami malah diajak masuk ke bangunan proyek yang belum selesai. Sepupu perempuanku pergi dengan salah seorang dari mereka menuju sudut